Shalom God Lovers. Pagi hari ini, sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita angkat pujian, kita sembah Dia, Allah yang begitu indah dalam hidup kita. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Shalom Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Masih dalam edisi tahun baru di WFH atau Words from Heaven. Nah, hari ini kita akan belajar tentang satu kata ini, progress, atau yang namanya adalah kemajuan. Kita percaya bahwa hidup ini Tuhan bawa kita untuk bisa bertumbuh dalam kehidupan ini. Artinya dalam pertumbuhan kita tentu ada hal-hal yang berubah dalam hidup ini mengarah kepada Kristus, karena kita percaya bahwa tujuan Allah dalam kehidupan ini adalah menjadikan kita serupa dengan Dia. Nah, dalam proses keserupaan inilah ada sebuah proses yang tentunya di dalamnya juga perlu ada sebuah progres yang kita perlu lewati dan alami dalam kita punya hidup. Saya bacakan dulu satu ayat dari 1 Timotius pasal yang keempat ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan berkata seperti ini, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Paulus ingatkan bahwa waktu kita hidup di dalam Kristus, itu kata firman Tuhan bilang, ada satu hal yang perlu tampak dalam kehidupan kita. Kemajuan kita itu harus nyata, dilihat dan dialami oleh semua orang dalam kehidupan ini. Itu artinya perlu ada area-area dalam hidup kita yang tentu perlu berjalan maju atau mengalami perubahan-perubahan yang sebenarnya akan membedakan kita dari sebelum kita mengenal Kristus dan setelah
kita mengenal Kristus dalam perjalanan kehidupan kita. Nah, kalau kita belajar dari pribadi Yesus, saya menemukan setidaknya saudara, ada 4 area pertumbuhan Yesus yang dia fokus waktu dia lahir sampai dia besar dan sampai dia menyelesaikan perjalanan kehidupannya dia selama ada di muka bumi ini. Ya, dalam Lukas pasal yang kedua, ayatnya yang ke-52. Kita mulai dari sini. Jadi tadi yang pertama itu hanya intro, saya mengingatkan bahwa firman Tuhan mengingatkan hal dalam hidup kita perlu ada kemajuan kehidupan yang nyata tampak dalam hidup ini. Dan belajar kepada Yesus di Lukas pasal yang kedua, ayat 52, firman Tuhan berkata seperti ini. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi Allah dan manusia. Nah, ternyata dari firman yang kita baru baca setidaknya saya menemukan ada 4 area pertumbuhan Yesus dalam perjalanan kehidupannya. Yang pertama dikatakan dia makin bertambah besar. Yang kedua dikatakan dia bertambah hikmat. Yang ketiga dikatakan dia dikasihi oleh Tuhan. Dan yang keempat adalah dikasihi oleh sesama manusia. Oke? Yang pertama bicara tentang bertambah besar. Bertambah besar jelas berbicara tentang pertambahan atau kemajuan secara fisik dalam kehidupan Yesus dan juga sama dalam kehidupan kita semua. Saudara percayalah bahwa saya yang sebesar ini dulu pernah hanya 48 cm dan 3,9 kg pertama kali saya ada di muka bumi ini. Tapi semakin bertambah, tubuh saya semakin besar, badan saya semakin tinggi, tangan saya semakin panjang, kaki saya semakin panjang, kekuatan saya, fisik saya semakin kuat. Itu adalah bagian dari pertambahan kemajuan kehidupan saya secara fisik. Nah, yang jadi masalah adalah kadang saya harus akui ada orang yang secara natural bertumbuh secara fisik, tapi mereka nggak paham kenapa dan apa tujuan dibalik kenapa mereka dapat bertumbuh secara fisik dalam kehidupan ini. Kalau enggak, kita nggak akan dengar bahwa ada orang laki-laki yang pakai tenaganya pukul istrinya atau sakitin orang-orang yang lemah. Karena apa? Sederhana, mereka nggak paham tujuannya apa. Tuhan berikan kekuatan yang lebih, tenaga yang lebih. Nah, artinya kalau kita sadar Tuhan kasih kita tenaga yang lebih, kasih kita fisik yang semakin besar, itu harusnya menolong kita melihat hidup dengan cara yang berbeda. Saya ingat waktu saya masih kecil ya, saya lihat pintu kamar saya itu, ini pintu kayak pintu raksasa besar banget. Untuk saya bisa buka pintu susah banget, saya mesti lompat, saya mesti lewatin. Tapi setelah saya tinggi saya berubah, fisik saya berubah, pintu kamarnya nggak berubah. Dengan pintu yang sama saya lihat, ya ampun, bukanya tinggal dicekrek, tinggal masuk. Kenapa? Saya paham kenapa sekarang Tuhan memberikan saya kekuatan dan pertumbuhan secara fisik. Itu yang pertama. Tapi yang kedua dikatakan dan bertambah hikmatnya. Itu bicara tentang area mentalitas dalam hidup ini. Karena ini juga penting dalam pertumbuhan. Orang bisa secara fisik terus bertambah, secara umur terus bertambah, tapi belum tentu secara mentalitas terus bertambah. Karena mentalitas itu nggak cuma terbangun dari umur yang makin panjang atau umur yang makin bertambah. Umur yang makin bertambah itu namanya adalah tua. Tapi mentalitas yang terbangun itu namanya adalah dewasa. Tua dan dewasa itu dua hal yang berbeda. Karena itu bisa aja ada orang yang umurnya sudah tua, tapi punya mentalitas masih sama seperti anak-anak. Apa yang membedakan antara anak-anak sama orang tua? Ini yang anak-anak sering lakukan. Anak-anak itu adalah apa? Dia biasanya lakukan dulu baru mikir. Atau kadang-kadang apa yang dia lakukan, kadang-kadang dia nggak mikir gitu ya. Tiba-tiba saya bisa dengan anak saya datang dan jalan-jalan di sebuah mall dan laki-laki lewat di depan saya, anak saya masih kecil bisa bilang, "Dedi, kok dia gendut banget ya, kayak Dedi." Nah gitu ya. Nah, tapi orang tersebut nggak akan tersinggung. Kenapa? Karena yang ngomong namanya juga anak-anak. Anak-anak ngomong-ngomong aja, buat-buat aja, pikir mah nanti belakangan aja gitu. Tapi kalau misalnya pada waktu itu saya yang bicara seperti itu, belum tentu hidup saya bisa selamat Bapak Ibu semuanya. Nah artinya apa? Setelah kita bertumbuh secara umur, secara fisik, secara kemampuan, mentalitas kita juga perlu terbangun.
mentalitas orang yang bertumbuh secara dewasa. Orang yang dewasa dia akan pikir baik-baik. Kalau saya bicara seperti ini sama orang terbangunkah hidupnya atau orang malah makin mati hidupnya? Kalau saya lakukan ini kepada istri saya, kalau saya lakukan ini kepada suami saya, kalau saya berbicara seperti ini kepada anak-anak saya, kira-kira yang mereka akan alami, yang mereka akan terima akan seperti apa? Orang yang dewasa akan terbiasa pikir baik-baik, tingkah lakunya, perilakunya, sebelum dia lakukan, dia akan pikir baik-baik bagaimana melakukannya. Dan ini yang paling penting. Mentalitas orang dewasa adalah dia dapat bertanggung jawab dalam semua keputusannya. Dia nggak lari dari masalah, dia nggak bermain jadi korban dalam hidup, dia nggak akan salahkan yang lain, dia nggak akan bilang kalau saya hancur karena orang tua saya, karena teman-teman saya, karena pemimpin saya nggak peduli sama saya. Enggak, orang yang punya mentalitas dewasa, bahkan di masa sulit dia tetap belajar bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil dalam hidupnya. Jadi karena itu hendaklah mentalitas kita mengalami kemajuan dalam hidup ini. Baru yang ketiga dikatakan dan dikasihi oleh Allah. Sudah jelas ini adalah area yang namanya spiritual, kerohanian. Bagaimana dengan kerohanian Bapak Ibu semuanya? Apakah hari ini kita masih bergairah untuk terus terkoneksi, membangun hubungan, belajar semakin mau mengenal siapa Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita seperti Yesus yang dikatakan dia makin dikasihi oleh Allah. Artinya adalah ada area pertumbuhan secara spiritual, secara kerohanian dalam hidupnya. Hal yang sama juga dalam kehidupan kita. Kiranya kegairahan kita terus mau merenungkan firman Tuhan. Kegairahan kita terus mau bersekutu dengan dia. Kegairahan kita terus untuk mau memikirkan, merenungkan pekerjaan-pekerjaannya dia. Untuk bisa mengerjakan rencananya dia. Untuk bisa mengutamakan apa yang dia mau lebih daripada yang kita mau. Untuk bisa lebih mengutamakan kehendaknya lebih dari kehendak kita. Hendaklah semua kerinduan itu dan semua hal itu menjadi sebuah kemajuan dalam kita punya hidup. Sehingga secara kerohanian kita terus mengalami pertumbuhan. Dan yang terakhir dikatakan adalah dan dikasihi juga oleh orang lain. Itu bicara tentang area sosial dalam kita punya hidup. Manusia itu makhluk sosial Bapak Ibu. Artinya kita perlu paham bagaimana kita bisa berinteraksi dengan sesama manusia. Kita bisa paham, ini pertanyaan yang kita perlu tanya sama diri kita. Waktu saya dekat sama orang suka apa enggak? Orang makin terbangun enggak kehidupannya? Orang bertumbuh enggak kehidupannya? Mungkin pasangan Anda, mungkin orang yang kerja bersama Anda, mungkin murid Anda, mungkin orang yang Anda pimpin, siapapun hari ini orang-orang yang Tuhan izinkan bersentuhan dengan hidup Anda, mereka mengalami progres enggak dalam kehidupannya? Mereka mengalami kemajuan enggak dalam kehidupannya? Yesus berjalan dengan 12 murid yang tadinya adalah orang-orang yang terbelakang, yang enggak paham apa-apa, yang disuruh buat A, dia buat C gitu ya. Tapi lewat sebuah proses kita lihat setelah Yesus meninggalkan orang-orang ini. 11 dan tambah satu lagi, mereka yang menjongkir balikan dunia ini. Mereka yang merubah sejarah dunia ini. Karena apa? Karena ada satu pribadi yang bernama Yesus yang memberi diri untuk bisa melayani orang-orang ada di sekitar yang bersama-sama dengan dia. Artinya ini adalah area sosial yang kita perlu tumbuhkan dalam kehidupan kita. Jadi saudara, hari ini berarti kita sadar. Ternyata tujuan pertumbuhan kehidupan kita bukan cuma di sisi rohani aja. Bukan cuma kita makin sering baca firman Tuhan, makin banyak berdoa dan memuji menyembah, tapi mental kita nggak siap menghadapi kehidupan ini. Ternyata ada 4 area ini, baik secara fisik, secara mentalitas, secara kerohanian, dan secara sosial yang perlu terbangun dalam kita punya hidup. Mari mulai tahun yang baru ini dengan berjalan di dalam kemajuan kehidupan kita. Yuk mari kita berdoa, kami bersyukur Tuhan biarlah di tahun yang baru ini jadi tahun yang baru buat kami. Kami siap Tuhan untuk mengerjakan semuanya, kami percaya ada hal-hal yang besar di depan yang Tuhan persiapkan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Berkati semua yang mendengarkan Tuhan, biar mereka semua bisa terus bertumbuh. Kami bersyukur, kami serahkan semua dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.